Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi pada wabarakatuh. presentasi kali ini kami akan menjelaskan materi tentang web service. Sebelum masuk ke materi, untuk anggotanya pertama ada saya Muhammad Faiz Sulistyo, lalu Muhammad Galang Fauzan, dan terakhir ada Iqbal Fakul Rahman. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Iqbal. Definisi web service. Web service adalah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi antar sistem pada suatu jaringan. Web service juga digunakan sebagai suatu fasilitas yang disediakan oleh suatu website untuk menyediakan layanan dalam bentuk informasi kepada sistem lain, sehingga sistem lain dapat berinteraksi dengan sistem tersebut melalui layanan-layanan servis yang disediakan oleh suatu sistem yang menyediakan web service. Web service menyimpan data informasi dalam format XML, sehingga data ini dapat diakses oleh sistem lain walaupun berbeda platform, sistem informasi, maupun bahasa kompiler. Selanjutnya web service. Web service bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antar pemrogram dan perusahaan yang memungkinkan sebuah fungsi di dalam web service dapat dipinjam oleh aplikasi lain tanpa perlu mengetahui detail pemrograman yang terdapat di dalamnya. Berikut beberapa alasan mengapa digunakan web service adalah sebagai berikut. Yang pertama, web service dapat digunakan untuk mentransformasikan satu atau beberapa bisnis logik atau kelas dan objek yang terpisah dalam suatu ruang lingkup yang menjadi satu, sehingga tingkat keamanan dapat ditangani dengan baik. Yang kedua, web service memiliki kemudahan dalam proses deployment karena tidak memerlukan registrasi khusus ke dalam suatu sistem operasi. Web service cukup di-upload ke web server dan siap diakses oleh pihak-pihak yang telah diberikan otorisasi. Yang ketiga, web service berjalan di port 80 yang merupakan protokol standar HTTP. Dengan demikian, web service tidak memerlukan konfigurasi khusus di sisi firewall. Selanjutnya, arsitektur web service memiliki tiga entitas dalam arsitekturnya, yaitu yang pertama service requester atau peminta layanan, yang kedua service provider yaitu penyedia layanan, yang ketiga service registrar yaitu daftar layanan. Oke, terima kasih Iqbal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Galang Fauzan. Silakan. Arsitektur web service. Service provider berfungsi untuk menyediakan layanan atau servis dan mengolah sebuah registrasi agar layanan-layanan tersebut dapat tersedia. Service registry berfungsi sebagai lokasi sentral yang mendeskripsikan semua layanan atau servis yang telah diregister. Service requester peminta layanan yang mencari dan menemukan layanan yang dibutuhkan serta menggunakan layanan tersebut. Yang selanjutnya, operasi-operasi web service. Secara umum, web service memiliki 3 operasi yang terlibat di dalamnya, yaitu publish atau unpublish, menerbitkan, menghapus layanan ke dalam atau dari registrasi, find service requester mencari dan menemukan layanan yang dibutuhkan, bin service requester setelah menemukan layanan yang dicarinya, kemudian melakukan binding ke server provider untuk melakukan interaksi dan mengakses layanan atau servis yang disediakan oleh service provider. Oke, lanjut. Komponen-komponen web service. Web service secara keseluruhan memiliki 4 layer komponen seperti pada gambar di atas, yaitu layer 1, protokol internet standar seperti HTTP, TCP, IP. Yang kedua layer 2, Simple Object Access Protocol atau SOAP.
merupakan protokol akses objek berbasis XML yang digunakan untuk proses pertukaran data atau informasi antar layanan. Yang ketiga, layer 3, Web Service Definition Language, disingkat WSDL, merupakan suatu standar bahasa dalam format XML yang berfungsi untuk mendeskripsikan seluruh layanan yang tersedia. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi selanjutnya ada cara membuat web service. Membuat dua buah web A dan web mencoba login ke web A mencoba login ke web B melalui web A. Jadi pada web A-nya isinya ada file index.html sama login PHP. Lalu pada web B ada database service.php sama kasus proses login. Untuk filenya sendiri ini ada cara membuat database-nya, create tabel dengan nama user, lalu field-nya ada 2, username dan password dengan primary key-nya username. Lalu ini udah file index.html-nya. Lalu ini untuk login PHP-nya, dan terakhir service PHP bisa dilihat sendiri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.